Menghafal Al-Quran tidak perlu otak yang cerdas, tapi kalau Anda menghafal Al-Quran pasti cerdas. Jika seseorang menghafal Al-Quran dengan niat yang setengah-setengah saja, maka hasilnya juga pasti setengah-setengah. Perlu diperhatikan apa syarat-syaratnya. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قد نرى تقلب وجهك في السماء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, segala yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Seperti yang kita tahu, malaikat Jibril menjadi penghulu dari seluruh malaikat karena Al-Quran. Begitu pula dengan manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW juga karena Al-Quran. Umat Nabi dan Rasul adalah umat Nabi Muhammad SAW juga karena Al-Quran. Begitupun dengan tanah yang paling mulia, yang paling disucikan di bumi ini, ada Mekah dan Madinah juga karena Al-Quran. 12 bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia juga karena Al-Quran. Begitupun dengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam lainnya juga karena Al-Quran. Bahasa yang paling mulia, yang paling dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahasa Arab karena menjadi bahasa Al-Quran. Sahabat Quran TV yang saya muliakan, alhamdulillah saat ini saya sangat bahagia sekali karena di tayangan perdana ini saya ditemani oleh salah seorang hafiz Quran dan juga penemu dari metode menghafal Quran 10 menit 1 halaman, Ustadz Ahmad Yazi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Ustadz, 10 menit 1 halaman. Ini kan, ini kedengarannya seperti wow sekali. 10 menit 1 halaman itu adalah cara yang sangat cepat gitu. Apakah betul bisa 10 menit 1 halaman, Ustaz? Ya. Tahun 2013 yang lalu saya bertemu dengan salah seorang syekh, salah seorang ulama yang berkebangsaan Mesir, yang beliau itu ahli Al-Quran. Saat itu ya, yang saya rasakan menghafal Al-Quran itu susah. Sulit. Bisa dibayangkan, saya sehari menghafal Al-Quran 1 halaman. 1 halaman. Iya. Kemudian saya bisa menyelesaikannya selama 10 bulan. Dan ternyata bagi beliau 1 halaman itu adalah sangat sedikit sekali dalam sehari. Masih sedikit. Iya, masih sedikit. Sehingga beliau bilang, apakah kamu menghafal Al-Quran? Saya jawab, ya, saya menghafal Al-Quran. Iya. Beliau nanya, kamu selesainya berapa lama menghafal Al-Quran? Saya bilang 10 bulan. Beliau menjawab, oh kok lama sekali ya? 10 bulan. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian beliau bilang, saya punya metode bagaimana menghafal Al-Quran.
bisa lebih cepat, lebih mudah. Nah, beliau ungkapkan data-datanya, fakta-faktanya, kemudian beliau memberikan saya metode tersebut untuk saya pelajari karena versinya masih dalam bahasa Arab saat itu. Itu di tahun berapa, Ustaz? 2013. 2013. Ya, kemudian saya mulailah mempelajarinya dan ternyata ketika saya pelajari, saya menemukan banyak informasi yang saya belum ketahui dan begitu saya sampaikan 2014 itu tanggapannya luar biasa dan audiens itu merasakan kemudahan betul dalam menghafal Al-Quran. Oke. Seperti itu sejarahnya. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Metode ini setelah Ustadz kan tentu mempelajarinya dulu, mengkajinya dulu, kemudian membukukannya. Ini sudah diterapkan atau dipelajari di mana saja, Ustadz? Ya. Metode ini. Awalnya seminar perdana saya itu untuk metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman itu tahun 2014. 2014. Itu perdana. Berarti 1 tahun dari setelah saya pelajari. Dipelajari. Ya, Baik. 2013 saya pelajari. Setelah mantap menurut saya bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kemudian saya beranikan diri tahun 2014 saya memberikan bimbingan kepada audiens mengenai metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini. Kemudian dari 2014 itu responnya sangat positif, sangat bagus dari audiens. Kemudian mulai saya pelajari, saya kembangkan. Kemudian banyak undangan-undangan yang datang untuk memberikan pelatihan menghafal Al-Quran ini sampai sekarang. Sampai 2021 ini gitu. Baik. Ya, jadi saya sampaikan itu di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Kemudian tahun 2017 itu baru saya bikin bukunya. Oh, berarti sudah ada bukunya, Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah ada bukunya. Baik. Nanti kita akan sampaikan ke sahabat Quran TV, Ustaz, boleh ya, Ustaz, ya, bukunya? Bisa. Iya. Silahkan, Ustaz, dilanjutkan. Ya, kemudian 2017 itu sebenarnya saya tidak tertarik untuk menulis bukunya. Tetapi karena materinya bagus, metodenya bagus, dari audiens itu bilang, Ustadz, ini sayang sekali, metodenya bagus, tapi nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya, ya. Ibaratnya saya itu dikompori sama audiens untuk nulis buku. Nah, kemudian akhirnya saya tulislah itu buku 2017. Ini ada yang unik, karena biasanya kalau kita nulis buku itu tanpa ada eksperimen dulu. Kalau saya jadi ada eksperimen dulu. Jadi saya sampaikan metode ini di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian setelah mengetahui trial and errornya, baru saya bukukan. Jadi bukan nulis buku dulu, baru eksperimen. Tapi ini saya sampaikan dulu metodenya. Setelah maksimal baru saya bukukan. Gitu. Nah, berarti ini sudah proven, bukan baru uji coba. Untuk di Indonesia sendiri, alhamdulillah seluruh Indonesia sudah pernah, kecuali yang daerah-daerah timur, kayak di Papua, Irian Jaya, sama Maluku. Kalau yang lainnya, insya Allah sudah semua. Masya Allah. Termasuk di Malaysia. Saya sering sekali diundang untuk memberikan pelatihan metode 10 menit per halaman ini di berbagai sekolah, bahkan di kampus-kampus. Bahkan di sana ada tim kita juga yang ikut aktif memberikan pelatihan ini, mendampingi saya, bahkan bukunya juga dicetak di sana. Seperti itu. Kemudian di Thailand juga pernah memberikan pelatihan. Sampai di Thailand, Ustaz? Iya, nyebrang ke Thailand pernah. Bahkan di Kota Mekah 2 kali. Di Kota Mekah? Di Kota Mekah 2 kali, sekali di Al-Azhar. Dipresentasikan atau? Iya, dipresentasikan kepada jamaah umroh. Masya Allah. Kemudian sama pekerja-pekerja Indonesia atau penuntut ilmu yang ada di Kota Mekah ikut belajar juga. Masya Allah. Lebih seperti itu. Nah, Ustadz, ini kan belajar Al-Quran itu jangankan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja saya yakin banyak sekali orang yang kewalahan dalam membaca Al-Quran. Nah,
Mungkin kita bisa berkenalan dengan Al-Quran, Ustadz. Apakah ada fakta-fakta yang harus diketahui sebelum membaca, belajar membaca, bahkan sebelum menghafal Al-Quran? Ada beberapa fakta menarik, fakta umum tentang Al-Quran yang mungkin kaum muslimin itu banyak tidak mengetahui. Saya bisa uraikan misalnya. Pertama, ya definisi dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan kita mendapatkan pahala ketika membacanya. Masya Allah. Tidak seperti buku-buku lainnya. Tidak seperti buku yang lain. Bahkan satu-satunya buku yang akan menyelamatkan kita di hari kemudian yaitu Al-Quran. Nah, faktanya Al-Quran itu ada 30 juz. 30 juz. Ada 114 surat. Ya. Ada 6.236 ayat. Ya. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan 6.666. 66. Nah, tapi kalau kita lihat yang lebih sahih itu memang pendapat yang 6.236 ayat. Oke, jumlah halaman Al-Quran itu ada 604 halaman. Tapi ini Al-Quran yang memang standar untuk menghafal. Jumlah kalimat atau kosakata dalam Al-Quran itu ada 77.437 kalimat atau kosakata. Masya Allah. Nah, ini semua kalau saya tanya audiens, apakah susah menghafal Al-Quran? Mungkin di awal jawabnya iya gitu. Baru menghafal satu halaman, oh masih ada 603 halaman lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Al-Quran itu sangat mudah dihafal. Ya, ini bukan perkataan saya, karena ini memang langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Misalnya di dalam surah Al-Qamar, Allah mengulang 4 ayat yang diulang, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami benar-benar memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Berarti ada deklarasi langsung oleh Allah untuk menjamin kemudahan menghafal Al-Quran. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin Allah itu berbohong seperti 4 kali. 4 kali. Itu dalam satu surat. Dan banyak redaksi yang hampir mirip ayatnya, banyak terulang dalam Al-Quran. Nah, tidak mungkin Al-Quran itu susah. Mungkin ada yang salah dengan manusia itu sendiri, dengan kaum muslimin. Berarti kalau ada yang susah menghafal Al-Quran, berarti yang bermasalah bukan di Al-Quran. Bukan di Al-Qurannya. Tapi ada 3 penyebab orang yang tidak berhasil menghafal Al-Quran. 3 penyebabnya, Ustaz. Pertama, dia nggak sabar dalam menghafal Al-Quran. Kemudian dia tidak mengetahui potensi dirinya. Yang ketiga, dia nggak punya metode. Nah, itu. Baik. Ya, seperti itu. Nah, ini kan tadi faktanya 604 halaman. Berarti kan sangat tebal, Ustaz. Al-Quran itu sebelum menghafal saja kita sudah bisa pesimis itu, Ustaz. Secara psikologi begitu. Iya, secara psikologi. Nah, tadi kan sama syekhnya 10 bulan itu lama gitu. Dengan 604 halaman, 30 juz, 114 surah, itu bisa dihafal berapa lama itu, Ustaz? Yang semestinya 10 bulan lama, ini kan tebal sekali, Ustaz. Itu betul. Iya, berapa lama? Kami sendiri punya lembaga yang bernama Al-Quran Kreatif Internasional. Lembaga ini fokus dalam bidang penghafalan Al-Quran. Nah, kami punya banyak program tentang menghafal Al-Quran, mulai dari 25 hari menghafal 5 juz mutqin. 5 juz dalam 25 hari? Kemudian 3 bulan menghafal 15 juz mutqin. Dan dalam 6 bulan menghafal 30 juz mutqin. Nah, 6 bulan. Kalau saya tadi 10 bulan lama, ini 6 bulan. Berarti dengan metode 10 menit satu halaman ini, semestinya 10 Al-Quran setebal itu bisa khatam di 6 bulan. Dan itu lancar. Lancar, Ustaz? Lancar. Wah, jadi dia keren sekali, Ustaz. Ada salah seorang peserta kita di angkatan perdana itu, dia malah nggak menyelesaikan selama 6 bulan. Dia menyelesaikan sekitar 4 bulan 12 hari. Bahkan lebih singkat lagi. Lebih singkat. Dan kemudian langsung diuji pabrikan hafalan tersebut dari jam 1:30 malam
sampai jam 9 malam. Wow. Wah, itu bisa dibayangkan itu. Nah, ini Biasa. boleh nggak Ustaz dikasih bayangan menguji hafalannya itu untuk dikatakan mungkin itu seperti apa Ustaz? Ya, kita punya semacam standarisasi Ya. bagaimana hafalan itu disebut mutqin. Iya. Nah, ada dua bentuk ujian. Iya. Yang pertama dia bentuk ujian sholat. Ujian sholat. Nah, ujian sholat sendiri ada 3 tahap. Iya. Jadi misalnya santri atau peserta sudah menghafal 1 juz, Iya. dia harus bawa dalam sholat. Hmm. Nah, tahap pertama sholat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat. Ya. Dan 1 juz harus habis dalam 4 rakaat. 1 juz habis dalam 4 rakaat, berarti 1 rakaatnya 5 halaman. 5 halaman. Iya. Dua lembar setengah Iya, maksudnya betul. Ustaz. Karena 1 juz itu kan ada 20 halaman. Iya, iya. Atau Iya. 10 lembar. Ini ujian pertama. Ya. Iya. Ujian pertama dalam ujian sholat. Ujian sholat, ya. Yang kedua, 1 juz harus habis dalam 2 rakaat. Setengah juz. Sekali berdiri 1 rakaat setengah juz. Rakaat kedua Ya. setengah juz. Ini berbeda dengan 4 rakaat Iya, pertama beda. tadi Ustaz. Kalau 4 rakaat dia kan agak sedikit. Iya. 5 halaman. Cuma 5 halaman. Nah, kalau ini 2 rakaat 1 rakaatnya 1 rakaat 5 lembar. 5 lembar. Atau 10 halaman. Berarti 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Wah, ini Dan ya. menantang ini Ustaz. Ya, betul. Iya. Dan tahap ketiga 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz Ustaz. 1 juz. Ya. Wah, ini berdirinya lama sekali berarti Ustaz. Iya, saya sering bilang begini sama santri, Masya Allah. kalau kamu bisa main futsal berdiri sampai 2 jam itu mampu kuat, ini masa berdiri setengah jam di hadapan Allah nggak kuat gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. bahkan ada yang lebih menarik lagi. Iya, iya, iya. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Wah, ini lebih hebat lagi ini Ustaz. Iya, dahsyat. Iya, iya, iya. Bahkan itu dia mulai ujian sholat itu setelah sholat zuhur, dia melakukan sholat sunnah, itu selesainya sampai setengah 2. Kurang lebih 1 jam lah. 1 jam 1 ya. jam dia berdiri untuk Untuk membaca, menyelesaikan 1 juz itu. 2 juz. 2 juz. Iya. Jadi kurang lebih 1 rakaat itu 1 juz dihabiskan dalam waktu 30 menit. Iya, iya, iya. Nah, kemudian rakaat yang kedua sama 30 menit. Bahkan kabarnya dia sampai terlambat makan siang. Nah, Iya, iya, iya. ini ujian yang pertama. Baik. Ujian sholat. Ujian Kemudian sholat, ya. ada bentuk ujian lisan. Hmm. Nah, yang pertama itu kita sambung ayat. Sambung Nah, ayat. biasanya ini dalam musabaqah hifzul Quran itu kita kenal. Misalnya dibacakan Iya, satu iya. ayat, sambung ayat ini. Iya, iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu kita sebutkan satu ayat, kemudian kita minta kepada santri tersebut coba sebutkan 5 ayat sebelum ayat itu. Atau sebutkan 5 ayat setelah ayat itu. Jadi ini bukan hanya nyambung ayat. bukan. Dikirain jawabannya nyambung ayat. Ya, bukan. Padahal pertanyaan yang sesungguhnya adalah 5 ayat Sebelumnya, sebelumnya. atau 5 ayat setelahnya. Wah. Ya. Yang ketiga baca mundur. Oh, baca mundur Ustaz. Dari bawah ke atas. Dari terbalik. bawah ke atas. Terbalik. Wah. Ya kan kalau misalnya nih kita Iya, hafal iya. surah Al-Fatihah kan dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Iya. sampai Waladhdallin. waladhdallin. Ah, Nah, iya. nanti kita uji peserta itu santri dari ayat ke-7 misalnya. Justru dari Siratal waladhdallin. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ihdinas ihdinas siratal sirat. mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, seperti itu. Bahkan ada satu audiens saya di Iya. Sidoarjo, Iya. di Jawa Timur itu, dia coba, dia uji hafalan Al-Qur'annya terbalik itu 5 juz, 5 juz. 100 halaman. Wow. Ayat yang terakhir di juz 5, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima, sampai alif lam Sampai alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Wow, luar Dan biasa. itu bisa. Nah, itu soal yang ketiga. Ujian ketiga ya. Yang keempat itu nanti disebutkan satu kosakata, cari ayatnya. Misalkan gimana, ya, Ustaz? misalnya di juz 1 ada kata ba'udoh. Ya. Coba cari ayatnya. Oh, ada. Iya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Ba'udatan Nah, fama ada. fawqa. Oh, Ya, ya, nah. ya. Coba cari kata sofro. Ada Iya. enggak? Oh, ada. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Safra, iya. Kayak begitulah. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan yang kelima, kita minta kepada santri itu untuk
menyebutkan ayat secara umum. Misalnya baca ayat yang berkisah tentang malaikat Harut dan Marut. Iya. Bibabilah Harut. Berarti ini tematik lagi Ustaz. Ya, secara umum. Secara umum. Misalnya baca ayat yang berkisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel ketika diperintahkan menyembelih sapi. Iya. Nah, seperti itu banyaklah. Ya, secara umum begitu. Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang keenam itu sebutkan halaman. Nah, ya. Ini misalnya, menantang juga ini Ustaz. Ya, misalnya begini. Coba baca halaman ke-19 juz 2 ayat paling atas. Iya. Kita hanya nanya halaman. Setelah itu dia dapat sekarang maju 10 halaman ayat paling bawah. Wah, ini kan bisa dapat sini, maju lagi 10 halaman. Ya, jadi tanya halaman. Jadi santri-santri kita itu bukan hanya menghafal halaman juz, tapi halaman Quran. Masya Allah. Yang 604 halaman 30 juz itu dihafal halamannya. Wow. Nah, seperti itu. Ini baru namanya mutkin ya Ustaz ya. Masih ada pertanyaan yang ketujuh. Oh, masih ada ya. Pertanyaan yang ketujuh itu sebutkan jumlah ayat dalam halaman itu. Ya. Misalnya kita minta begini. Juz 3 halaman ketiga berapa jumlah ayatnya? Wah, nanti dia sebutin tuh. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang ke-8, sebutkan kata terakhir setiap ayat dalam halaman tertentu. Ya, kan ayat banyak ujungnya hampir bersamaan gitu. Ya, kan kalau awal ayatnya itu kita ketahui ya ayyuhalladzina amanu innal ladzina kafaru fa'amal ladzina amanu itu awalnya kan. Betul. Nah, kalau akhir itu kan ada mubin, azim, alim, basiro, khabiro, ma'aba, mataba dan seterusnya. Dan itu mirip-mirip. Ya. Nah, ini 8 pertanyaan ujian lisan. Kalau dia bisa menjawab ini, itu baru dikategorikan mutqin. Nah, kita jadi bukan hanya hafal kemudian lupa, ya ditinggal. Tapi kita bertanggung jawab. Setelah dihafal, kemudian dipertanggungjawabkan supaya tidak lupa lagi. Nah, begitu. Nah, ini kan kedengarannya sangat banyak step-step yang harus dilalui untuk menjadi seorang penghafal Quran yang mutqin, seperti harus melalui serangkaian ujian yang 8 step itu Ustaz. Berarti kan yang bisa cuman yang muda-muda dong Ustaz. Itu apakah fakta di kelas-kelas Al-Quran kreatif seperti itu Ustaz? Yang muda-muda saja yang bisa? Enggak juga. Jadi kita itu di Lembaga Al-Quran Kreatif Internasional itu bukan hanya menerima anak muda. Bahkan ada usia sepuh yang sekitar 70-an tahun. 70 tahun. Kurang lebih 78 tahun. Ikut mondok di Al-Quran Kreatif. Nah, itu selama 2 bulan. Beliau ikut mondok ya karena ada gangguan ini mata, katarak. Akhirnya beliau izin operasi dulu. Jadi 2 bulan itu beliau berhasil menghafal selama sebanyak 5 juz mutqin. Nah, itu pun itu dalam 2 bulan itu Ustaz? 2 bulan. Umur 78 tahun, mondok 2 bulan, dan bisa dapat 5 juz mutqin. Itu dengan penuh keterbatasan, yaitu mata yang sudah tidak terlalu maksimal lagi, usia yang sepuh, ya itu. Tapi bisa kok. Berarti nggak ada batasan dong berarti Ustaz. Menghafal Al-Quran itu orang kemudian tidak bisa punya alasan, wah saya kan sudah berumur, saya sudah lansia. Semestinya tidak ada pesimis seperti ini Ustaz ya? Ya, itu batasan yang kita berikan kepada diri kita. Tapi pada faktanya, memang Allah itu menjamin Al-Quran itu mudah dihafal untuk semua usia dan kalangan. Ya, seperti itu. Oke Ustaz. Nah, ini kan tadi sebelum mondok, sebelum praktek untuk metode ini, apakah ada syarat-syarat tertentu Ustadz yang harus dipenuhi oleh peserta, misalkan bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, bisa dijelaskan Ustadz seperti apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebelum mulai menghafal Ustadz? Ya, jadi supaya hafalan Al-Qur'annya itu kemudian hari bagus, ya tidak bermasalah. Jadi kita tekankan kepada santri peserta itu untuk membaguskan bacaan Al-Qur'annya dulu. Misalnya sebelum menghafal Al-Qur'an, kita bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, bimbingan, belajar
membaca Al-Quran dengan cepat, fasih, standar sanad. Oh, ini ada pelatihannya juga seperti Ada ini, Ustaz? pelatihannya, bahkan ada bukunya. Hmm. Nah, jadi ini juga selain metode 10 menit per halaman, metode membaca Al-Quran cepat dan fasih standar sanad ini yang saya beri nama metode Al-Jazi. Metode Al-Jazi Itu sudah keliling Indonesia juga. keliling Indonesia. Di Makassar itu sudah sering sekali. Wah. Bahkan di Makassar kita punya cabang juga, Iya. yang ini Makassar Tahfiz Center. Baik. Ya, Al-Quran Kreatif Internasional juga. Iya. Yang alhamdulillah itu running sudah beberapa kali saya datang ke ini yang Untuk metode baca cepat ini, Ustaz? ya, yang beralamatkan di Jalan Boulevard. Iya, iya, iya. Nah, nanti boleh sahabat Quran TV kalau mau belajar Ya. membaca Al-Quran cepat, fasih, standar sanad dengan metode Al-Jazi, Iya, iya, iya. datang Ini ke boleh ke Makassar Tahfiz Center. Ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kita bukan hanya bergerak di bidang menghafal cepat, tapi juga membaca Al-Quran fasih, standar sanad. Iya, iya, iya. Supaya hafalan Al-Qurannya baik, ya, sebelum itu bacaan Al-Qurannya harus lebih dulu baik. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dalam membaca ini rangkaian membaca saja atau ada untuk tajwidnya gimana, Ustadz? Ya. Apakah itu include atau terpisah? Ya, jadi metode Al-Jazi itu sendiri saya bagi dalam empat buku, 4 tahap. 4 tahap. Ya, yang pertama itu diperuntukkan, level yang pertama diperuntukkan untuk orang yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Dari nol lah bahasanya. Iya, 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 iya. Ya, dia nggak tahu alif, ba, ta, kita Iya. nggak tahu. Jadi kita bimbing dari awal. Ini kan yang menurut data-data yang ada kan ternyata masih banyak ya, Ustadz ya, sangat orang yang miris. tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Sangat miris. Bahkan di Jawa Barat sendiri, Iya. karena saya kebetulan domisili di Bandung, Jawa Barat. Iya. Di sana itu penduduk Jawa Barat kurang lebih sebanyak 50 juta. 50 juta. Nah, dari survei 50 juta itu ada sekitar 60% nggak bisa baca Al-Quran. Iya. Nah, jadi kurang lebih ada 30 juta. Wah, ini kan sangat Ya. besar sekali, Wah, Ustadz. itu baru Jawa Barat. Iya, iya. Gimana dengan Indonesia ya? Nah, seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab bagi kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran atau buta huruf. Iya. Nah, itu di level pertama kita ajarkan mereka Cara membaca Al-Quran. Nah, ya seperti itu. Kemudian nanti di level yang kedua baru kita ajar yang kita sebut one day tajwid. One day tajwid, baik. Nah, jadi one day tajwid itu sambungan daripada level yang tadi. Kalau di yang tahap pertama Itu yang ya. sebatas bisa membaca saja. Ini ada nama programnya yang Ya, yang pertama itu one day tahsin. One day tahsin. Sehari bisa ngaji. Ah, Ngaji, wah, tapi ini- ngajinya standar. Wah, ini menarik ini. Nah, nanti tahap yang kedua ada namanya one day Tajwid. Nah, one day tajwid itu juga sehari belajar tajwid. Tapi sebenarnya ini sambungan dari yang pertama. Berarti tidak bisa terpisah, Ustaz. Nggak bisa. Jadi Iya, harus iya. melalui level yang pertama Iya, dulu. iya, iya. One day tahsin harus selesai baru Iya, masuk one day tajwid. baru masuk one day Nah, di tajwid. one day tajwid ini yang kita bahas dari makhorijul huruf, Iya. sifatul huruf, Iya. bacaan Al-Fatihah standar sanad gitu. Nah, setelah selesai Iya. one day tajwid, kita masuk tahap yang ketiga namanya one day talaki. One day talaki. Nah, one day talaki itu adalah bagaimana bacaan Al-Quran kita sudah fasih standar Iya, sanad. standar sanad. Nah, jadi semua hukum-hukum tajwid dari hukum ro-nya, tebal Iya. tipisnya, Iya. matnya, hukum nun, sukun dan Iya. tanwin. Pokoknya di situ lengkap. Wah, ini kan berarti cepat betul ya, Iya, Ustaz ya? cepat. Cuman 3 hari sudah bisa menguasai ngaji standar sanad. Nah, kemudian yang keempat itu level teori. Teori dan nada. Berarti teorinya bukan di depan, Ustaz ya? Bukan, justru di akhir. Ini gimana pertimbangannya Nah, ini kok sampai terbalik seperti ini, Ustaz? Ini berbeda dengan metode yang lain. Iya. Kalau kita lihat metode tajwid yang lain itu biasanya di awal itu pengertian, Pengertian ya, definisi, betul. Definisi, teori, teori Nah, ya. Kalau saya, menurut pengalaman saya dalam belajar itu waktu sama Syekh, justru praktek itu di depan, teori itu di akhir. Iya, iya, iya. Ibaratnya ini seperti kita belajar kungfu. Iya.
praktek aja dulu. Iya, iya. Wah, setelah hebat jurus-jurus, Iya, 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 sudah iya. pinter berantem, Iya, udah, iya, iya. baru oh ini Baru teorinya. pelajari ini namanya kuda-kuda gitu ya. Gitu, ya betul. Seperti iya, itu. iya, iya. Nah, itu menarik Wah, sekali. ini terbalik ini Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Ini berarti 3 hari sudah bisa baca standar sanad lancar. Lancar, insya Allah. Plus hari keempat paham metode. Iya. Nah, berarti kalau setelah itu sudah bisa masuk di menghafal. Iya. Ini kelas menghafalnya apa namanya Ustadz? Kelas menghafalnya? Kelas menghafalnya itu daurah. Daurah. Ya, daurah. Ya, tadi itu dibagi-bagi. Nanti misalnya ada yang bisa hanya ikut 5 juz. Oke, berarti dia ikut 25 hari. Iya, 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 iya. Mau ikut 15 juz, ikut 3 bulan. Jadi ada paket-paketnya, Paket-paketnya. ada menu-menu pilihan gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, saat ini kalau misalkan sahabat-sahabat Quran TV mau belajar mulai dari baca, kemudian belajar tajwid, kemudian belajar talaki, belajar metode, lanjut ke daurah tadi ya, daurah namanya Ustadz ya, untuk menghafal Quran, sahabat-sahabat Quran TV bisa kemana Ustadz? Ya, saat ini ya pusat resminya itu ada di Kota Bandung. Iya. Ya, Al-Quran Kreatif Internasional Iya. yang berdomisili di Bandung. Iya. Di sana kita buka program Ikhwan dan Akhwat atau Iya. putra-putri. Putra-putri ya, ya. Tetapi karena animo masyarakat, permintaan masyarakat tinggi, nah, akhirnya kita melebarkan sayap, ekspansi lah. Ekspansi ya, ya. Nah, kota yang paling pertama kita tuju adalah Makassar, Makassar. Wah. Sulawesi Selatan. Ini sahabat-sahabat Quran TV berarti di Makassar sudah ada. Iya. Nah, mestinya banyak penghafal-penghafal yang harus lahir di sini Ustaz. Jadi tidak Iya. perlu ke Bandung, Iya, jauh-jauh. iya, iya. Bisa ke Makassar Tahfiz Baik, Center. baik, baik. Baik Ustadz. Nah, ini kan di luar di Indonesia ada begitu banyak lembaga yang kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan penghafalan Quran, dan yang saya ketahui juga ada sistem yang diistilahkan dengan ziyadah. Jadi penghafalan dengan metode penambahan saja Ustaz. Bahkan ada yang 30 hari 30 juz. Mungkin Ustadz juga sudah banyak mendengar dan mengetahui tentang pelatihan sistem ziyadah ini. Nah, apa perbedaannya Ustadz antara sistem daurah mutkin dengan sistem ziyadah yang saat ini banyak dilakukan? Iya, memang betul. Iya. Belakangan ini ya banyak berkembang program-program menghafal cepat. Iya. Misalnya program 30 hari menghafal 30 juz. Iya. Sehari targetnya 1 juz. 1 juz. 30 hari targetnya 30 juz. Iya. Tapi program seperti ini hanya sekedar menghafal, hanya sekedar menambah saja. Tidak ada follow up, tidak ada backup bagaimana yang kita sudah hafal itu kita bisa pertahankan, kita bisa pertanggungjawabkan. Berarti ini yang dimaksud ziyadah Ya, gitu. program seperti itu. Dan program seperti itu sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan di Al-Quran Kreatif Internasional. Nah, jadi kalau di Al-Quran Kreatif Internasional itu kita memang ada program cepatnya, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Iya. Tapi kita ada follow up, ada backup, bagaimana hafalan Al-Quran yang sudah kita hafalkan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Betul. Nah, mutkin itu ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Iya. Tahap-tahap ujiannya, Tahap-tahap ada ujian ujiannya, sholat, ujian iya. lisan, 8 pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mutkin hanya bisa dibaca hari itu, misalnya setelah 3 hari atau seminggu nggak dibaca hilang. Iya. Nah, kalau di kita itu dia mutkin itu di memori ingatan jangka panjang. Jangka panjang. Ya, misalnya kalau kita tidak baca 1 minggu, kita masih ingat. Bahkan 1 bulan kita masih ingat. Nah, karena dalam program daurah ini kita transfer hafalan Al-Quran itu dari short term memory, memori ingatan jangka pendek yang gampang hilang, gampang lupa, kita transfer ke dalam memori ingatan jangka panjang. Nah, ini yang membedakan. Nah, jadi hafalan Al-Quran, santri-santri kita, peserta kita di Al-Quran Kreatif Internasional itu insya Allah selain cepat menghafal, hafalannya juga mutqin,
bisa dipertanggungjawabkan, tidak mudah hilang dan terlupakan. Oke. Gitu. Nah, kalau di Al-Quran Kreatif Internasional dengan program daurahnya ini Ustadz, kalau sudah selesai, misalkan 6 bulan sudah selesai 30 juz, apakah sudah tidak ada kelanjutan program lagi untuk mereka? Misalkan walaupun sudah mungkin tapi ingin lebih memungkinkan lagi, itu apakah ada program-program lanjutannya Ustaz? Ya, ada program lanjutan. Jadi bukan hanya berhenti di 6 bulan 30 juz saja. Kita kembangkan, ini ada program menghafal Al-Quran semutkin Al-Fatihah 30 juz selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, berbeda dengan yang 6 bulan. Kalau yang 6 bulan itu salah satu bentuk ujiannya hanya uji publik 30 juz. 30 juz. Nah, kalau yang program 2 tahun itu bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz semutkin Al-Fatihah. Jadi lancarnya kayak Al-Fatihah. Jadi Al-Baqarah lancarnya kayak Al-Fatihah, Ali Imran kayak Al-Fatihah, Al-Maidah sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Nah, seperti itu. Berarti andaikan pun tidak melihat mushaf atau tidak pegang mushaf, ini Ya bisa. sangat lancar Ustaz ya. Ya, begini, kan kalau di Indonesia itu menghafal itu sistem yang saya ketahui hanya ada 2. Habis tor hafalan murojaah. Murojaah, iya. Kalau di kita di Al-Quran Kreatif Internasional itu ada sistem, itu ada 7 tahapan. 7 tahapan. Ya, yang harus dilewatkan level per level sampai ke 7. Dan ini insya Allah pertama di Indonesia. Baik. Nah, yang pertama disebut dengan level Al-Hifz. Nah, ini yang pertama, yang kedua level At-Tikror, Iya. yang ketiga level Ar-Robat, Iya. nanti ada level Al-Muroja. Nah, Muroja murojaahnya justru di 4 ya Ustaz ya? 4 bukan 2. Seperti di Indonesia kan 2. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang kelima ada level At-Tajdid wa Tathbit. Iya. Level yang keenam ada Khatamat Adidah, dan level Iya. yang ketujuh adalah level Al-Muahadah. Iya. Nah, begitu sudah selesai 2 tahun dan dia semua lewati 7 ini, tahapan. maka insya Allah hafalan Al-Qurannya semutkan Al-Fatihah, dan insya Allah ya dengan izin Allah tidak lagi bergantung sama mushaf seumur hidup. Masya Allah. Targetnya. Karena saya punya teman juga Iya. yang sudah 18 tahun ini nggak pernah pegang Al-Quran. Ya. Sudah 18 tahun tidak pernah pegang mushaf. Iya, sehari ngajinya 5 juz. Wow. 6 hari selesai 30 juz. Jadi setiap 6 hari selesai 30 juz Ustaz. Nah, sebulan 4 atau 5 kali hatam. Masya Allah. Nah, itu selama 18 tahun. Nah, saya belajar ini, sistem ini salah satunya dari beliau. Dan tahu nggak, beliau itu padahal bukan ustadz. Bukan Ustadz, Ustadz? Bukan. Oh. Bukan tokoh agama, bukan. Kirain beliau ini Ustadz. Bukan. Beliau itu seorang pembisnis. Masya Allah. Pengusaha properti. Wow. Bahkan belakangan ini beliau itu seorang importir kurma dari Timur Tengah. Nah, di tengah kesibukannya itu beliau sibukkan dengan mengulang hafalan. Mengulang hafalan. Sehari 5 juz yang nggak pernah pakai Quran. Masya Allah. Jadi dia nggak punya Al-Quran fisik, nggak punya Al-Quran fisik dan Al-Quran digital. Iya, iya, iya. Dihafalkan dari hafalannya. Hafalan. Nah, saya salah satunya belajar dari beliau. Artinya Masya Allah. pengusaha saja bisa Iya. ngafal Quran, apalagi Wah, yang ini menarik ini sahabat-sahabat Quran TV, sahabat dari Ustadz Ahmad Jazi yang bahkan justru seorang pengusaha, bukan Ustadz. Tapi beliau sudah menghafalkan 30 juz dan sudah 18 tahun tidak pernah memegang mushaf. ya, Nah, ini kan luar biasa ini Ustadz. luar biasa. Ya, kalau selama ini kan kita berasumsi bahwa yang bisa semungkin seperti itu ya memang orang-orang yang bergelut di bidang keilmuan khusus, alim ulama dan sebagainya. Ini pengusaha Ustadz ya. Bahkan ada ustadz juga yang nggak ngafal Quran. Iya, 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 iya. Nah, Baik Ustadz. Alhamdulillah sahabat Quran TV dimanapun berada, kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Ahmad Jazi mengenai metode menghafal 10 menit 1 halaman ini. Ternyata masih banyak pengembangannya, ada banyak metode-metode di dalamnya yang hasilnya spektakuler betul. Dari contoh-contoh yang sudah digambarkan oleh Ustadz Ahmad Jazi ini
Masya Allah, ini saya semakin naik girahnya ini Ustadz untuk mulai menghafal. Di umur-umur seperti saya kan bisa Ustadz kan? Oh bisa sekali. Iya. Bisa. Yang penting Anda jujur dalam menghafal Al-Quran, Allah akan jujur juga merealisasikan. Wah ini keren Ustadz. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita akhiri sesi perdana ini untuk metode menghafal 10 menit satu halaman ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Ahmad Jazi untuk sahabat-sahabat Quran TV. Silahkan Ustadz. Ya. Sahabat Quran TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk mukjizat Al-Quran, kita tidak dapat mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran dapat mengubah hidup kita. Ya, kita nggak bisa memalsukan Al-Quran, kita tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi justru Al-Quran yang akan mengubah hidup kita kalau kita dekat dengannya, termasuk yang menghafal. Ya, dan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran itu mudah dihafal. Ya. Menghafal Al-Quran tidak perlu otak yang cerdas, tapi kalau Anda menghafal Al-Quran, insya Allah Anda menjadi cerdas. Nah, kenapa? Karena kalau Anda menghafal Al-Quran, itu sama dengan Anda menginstal, memasukkan kata atau kalimat yang jumlahnya 77.437 kalimat. Bayangkan, di dalam kepala kita itu ada 77.437 kalimat atau kosakata. Yang insya Allah ya setelah kita hafal kemudian kita pelajari, itu akan membuat kita makin cerdas dan jenius. Dan ini salah satu rahasia atau kunci ketika Islam berada di puncak kejayaannya. Mereka para generasinya itu menghafal Al-Quran. Jadi yang mau jadi ulama itu wajib menghafal Al-Quran, yang mau jadi ilmuwan juga wajib menghafal Al-Quran. Seperti itu. Kuncinya di Al-Quran. Al-Quran. Coba kita lihat tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh dunia Islam. Itu kalau kita telusuri, ya mau ilmuannya, mau yang penemunya, itu selalu dilandasi dengan Al-Quran. Jadi di umur 7 tahun, 10 tahun, bekal paling dasar dalam menuntut ilmu itu Quran dulu. Setelah kuat Qurannya, baru pelajari yang lain, yang ini dan itu. Apalagi ulama, seperti itu. Nah itu saya kira. Baik. Sahabat Quran TV dimanapun berada, seperti yang sudah kita dengarkan dari pemaparan Ustadz Ahmad Jazi, sahabat-sahabat semuanya seharusnya optimis bahwa siapapun di umur berapapun itu bisa menghafal Al-Quran. Terbukti dari Al-Quran sendiri, Allah sudah mendeklar bahwa Al-Quran itu kami turunkan dan sangat mudah untuk dihafal. Itu 4 kali ya Ustadz ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu yang saya garis bawahi dari Ustadz Ahmad Jazi, bahwa tidak ada yang tidak bisa menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapapun yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Nah, saya Asbar Andaya bersama Ustadz Ahmad Jazi memohon diri. Saya ingin menutup sesi ini dengan mengutip dari perkataan dan penjelasan dari Ustadz Ahmad Jazi bahwa Anda tidak perlu jenius di dalam menghafal Al-Quran, tapi dengan menghafal Al-Quran Anda akan menjadi jenius. Jika Anda sungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, maka Allah akan sungguh-sungguh mewujudkan Anda menjadi penghafal Al-Quran. Sekian dari kami untuk seluruh sahabat Quran TV. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.